Assalamualaikum teman-teman semua, saya Jamal CSN di sini di channel Calon Sukses Net. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya, dan saya doakan juga semoga rezekinya dilancarkan semuanya. Amin. Nah, di kesempatan video kali ini saya pengen bahas lagi mengenai aplikasi Nanoface ya, karena ada informasi terbaru mengenai Nano Buy Token di akhir Februari. Katanya akan listing ya di 3 tempat atau 3 platform teman-teman. Dan saya juga pengen infoin beberapa hal yang perlu kalian lakukan kalau misalkan akun kalian terkena kunci ya, seperti punya saya. Nanti kita akan perlihatkan kenapa akun saya bisa terkunci, nanti juga saya bakal jelasin. Namun sebelum lanjut, untuk saya membahas mengenai aplikasi Nanoface ini dan penjelasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya kalian dapat notifikasi atau pemberitahuan setiap saya mengupload video terbaru mengenai aplikasi penghasil uang, game penghasil uang, atau website-website penghasil uang di channel ini. Oke, kita langsung lanjut aja mengenai pembahasan dari aplikasi Nanoface. Kapan sih Nanobyte di listing ya dan bisa diperjualbelikan? Terus gimana masalahnya kalau misalkan akun kita terkunci dan gimana pemecahan untuk masalah itu ya? Nah, di sini kita akan mulai saja satu persatu teman-teman. Untuk yang pertama, ini khusus buat kalian yang akunnya terkunci seperti saya ya. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kalian kena kunci teman-teman. Di sini saya akan masuk dulu ke aplikasi Nanoface-nya. Nah, di sini saya telah melakukan withdraw ya, hasil reward teman-teman. Jadi dari reward itu saya melakukan pembelian BTC, lalu saya jual dan saya tarik ya, atau withdraw seperti itu di tanggal 16 Januari 2022, dan keesokan harinya tanggal 17 Januari 2022 akun saya kena kunci ya. Saya juga nggak tahu masalahnya apa, karena akun saya ini tidak pernah untuk melakukan pelanggaran seperti itu ya, seperti gonta-ganti device ataupun saya menerima saldo dari orang lain ataupun saya kirim saldo dari orang lain, itu saya nggak pernah sama sekali teman-teman ya. Jadi murni saldo yang ada di aplikasi Nanoface ini adalah hasil kerja saya sendiri seperti itu. Jadi nggak ada hal-hal yang negatif ya. Di sini untuk kalian yang akunnya seperti saya terkunci seperti ini, nanti kita akan terangkan atau kita akan jelaskan mengenai pemecahan masalah ketika akun kita kena kunci seperti ini ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian kirimkan ke admin Nanoface seperti itu. Kita akan masuk dulu ke emailnya teman-teman untuk mengirimkan data kepemilikan akun Nanoface kita seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah mengirimkan tiket kepada si admin dari Nanoface ini. Dan saya mendapatkan balasan juga untuk email yang saya kirimkan itu ya, karena saya mengalami penguncian akun dan tanpa sebab seperti itu. Jadi tanpa alasan juga untuk aplikasi Nanoface, tapi mungkin saja pas saya jual BTC itu terkena bugs gitu ya. Jadi antara harga jual dan mungkin harga beli ketika saya pas withdraw itu nggak sinkron, kayaknya seperti itu sih. Jadi akun saya dikunci teman-teman. Nah, di sini ada keterangannya, saat ini kami telah menerima pengaduan Bapak sehubungan dengan kondisi penguncian akun Nanoface Bapak. Dapat kami informasikan bahwa kami sedang melakukan pemantauan dan penilaian terhadap aktivitas akun-akun Nanoface yang kemungkinan terindikasi melanggar syarat dan ketentuan pada aplikasi Nanoface. Nah, di sini juga ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan, bahwa kalau misalkan kalian itu dapat saldonya dapat dari orang lain gitu ya, kayak converter, jasa converter seperti itu. Misalkan kalian mendapatkan saldo dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan lah ya. Karena kalau misalkan kalian jadikan saldo dana, misalkan si saldo orang itu dikirimkan ke akun kalian 10.000 menjadi Rp5.000 misalkan yang kalian transfer ke dia gitu ya. Jadi ada biaya admin misalkan 5.000 buat kalian sendiri yang mengkonvert saldonya seperti itu ya, karena susah withdraw katanya. Nah, di sini untuk penguncian akun, nanti kalian bisa kirimkan email ke compliance@nanoface.io ya, dengan formatnya itu log account / nama kalian, terus / nomor handphone kalian ya yang terdaftar di akun Nanoface-nya.
Nah, untuk keterangan di sini saya akan lanjutin lagi gimana sih syaratnya ya untuk mengirimkan data kita ini untuk bisa membuka penguncian akun tersebut. Sehubungan dengan adanya kebutuhan dokumen tambahan untuk mendukung pelaksana proses pemantauan dan penilaian tersebut, mohon kesediaan Bapak untuk dapat menyampaikan kepada kami informasi dan dokumen sebagai berikut. Jadi pastikan akunnya milik sendiri ya. Untuk akun-akun yang dijual, saya tahu di grup ya ada beberapa orang yang menjual akunnya, itu ya saya rasa nggak boleh juga sih, karena itu kan ada data pribadi kita ya, takutnya disalahgunakan dan juga nggak bisa di withdraw karena harus sesuai dengan rekening atau nama di KTP kita, seperti itu teman-teman. Jadi sesuai dengan nama kita sendiri ya, nggak bisa pas kita daftar pakai KTP kita misalkan terus kita withdraw pakai KTP orang lain, nggak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan nama kita sendiri, teman-teman. Nah, untuk syaratnya di sini, kalian harus mengirimkan kronologi penguncian akun dengan kelengkapan informasi yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut. 1. Nama lengkap, ya, nama kalian siapa di Nanoface-nya. Terus nanotag-nya apa, terus email terdaftarnya apa, kalian masukin ya. Terus nomor HP terdaftar kalian masukin juga. Terus kronologi lengkap minimum aktivitas user di dalam aplikasi, tujuan transaksi dan sumber dana yang digunakan. Contohnya seperti saya misalkan ya, saya kan dapat saldo dari aplikasi Nanoface itu hasil dari reward mengundang teman-teman ya. Dan saya itu belikan BTC dulu, lalu selanjutnya saya jual dan saya withdraw. Nah, contohnya seperti itulah kurang lebih ya. Untuk gimana ya, untuk aktivitas lah, untuk histori kita itu kena penguncian akun karena apa gitu. Nah, buat kalian juga kalau misalkan seperti ini ya, wajib melampirkan foto selfie dengan KTP user dengan format JPEG atau JPG, salinan pernyataan user tertulis. Jadi kalian juga harus mengirimkan surat pernyataan user tertulis yang sudah dikirimkan oleh si admin Nanoface ini melalui email. Nanti kita akan lihat pernyataan usernya seperti apa ya. Nah, buat kalian juga yang khusus untuk yang bertindak sebagai penerima saldo melalui P2P ya, transfer dari pengguna yang terindikasi melakukan jasa converter, diwajibkan untuk mengirimkan screenshot bukti chat atau komunikasi dari pihak pengirim saldo. Jadi kalau misalkan kalian tukang jasa converter, kalian harus meminta bukti ya, chat atau riwayat lah ke dia gitu kan, atau kalian lihat di saldo-saldo yang memang kalian itu dapatnya dari siapa aja gitu. Di sosial medianya kalian kan pasti inboxan dulu atau whatsappan dulu ya. Nanti kalian inbox lagi dan minta transaksinya. Seperti itu teman-teman, dan nanti dikirimkan ya. Terus di sini ada salinan bukti transfer juga atau top up ya, lengkap untuk disediakan di dalam Google Drive dengan format PDF, JPEG atau JPG ya, seperti itu. Nah, untuk emailnya di sini, untuk email yang kalian sudah diisi itu, kalian harus kirimkan ke compliance@nanoface.io dengan subjek log account / nama lengkap. Dan kalau misalkan kalian kurang lengkap itu ya, misalkan udah ngisi log account terus / nama lengkap / lagi kasih nomor handphone Nanoface kalian seperti itu yang terdaftar teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini untuk surat pernyataan keabsahan transaksi, di sini kita lihat ya yang paling bawah. Jadi kita harus mengirimkan juga, kita harus ngisi ya yang dikirimkan oleh si admin Nanoface ini melalui email. Jadi kita harus ngisi teman-teman. Sebentar, ini malah masuk ke ini ya, malah masuk ke Telegram. Nanti saya akan perlihatkan ya. Di sini saya nggak bisa klik juga teman-teman. Mungkin padahal saya udah download ya, tapi nggak muncul. Tapi nanti akan ditampilkan di layar ya untuk surat pernyataan keabsahannya. Nah, selanjutnya untuk informasi dari unlock account ini kita harus menunggu lagi ya, kurang lebih 14 harian lah setelah kita mengirimkan proses data kita itu gitu ya. Dan selanjutnya nanti kita tinggal tunggu aja. Nah, buat kalian yang punya token Nanobyte, ini sangat beruntung banget karena untuk Nanobyte token ini akan di-listing di 3 tempat ya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai hal yang kedua ya, yaitu
kapan sih Nanobyte itu di listing gitu. Nah, untuk si Nanobyte di listing ini ada di 3 tempat katanya seperti itu. Nah, seperti yang mungkin udah pada tahu, untuk IDO Nanobyte akan dilaksanakan di Crystalgo Launchpad ya. Terus juga di toko kripto, terus juga satu lagi apa tuh? Nanti kita akan cari lagi ya untuk informasinya. Nanti ada website yang bakal saya bacakan juga ya. Di sini mungkin agak acak-acakan karena di chat Telegram seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk IDO diperkirakan dilakukan tanggal 23 Februari 2022 ya, setelah Nanoverse submit. Terus untuk mengikuti IDO, semua harus melakukan KYC di Crystalgo. Caranya dengan mengakses DApp ya, terus di Trust Wallet atau wallet lainnya, dan KYC di Crystalgo seperti itu teman-teman. Di sini ada linknya juga. Dan buat kalian yang mau join ke Telegram resmi dari Nanoverse ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini ya. Terus khusus untuk komunitas Nanoverse, kita akan memberi tahu info sesegera mungkin mengenai proses whitelist wallet untuk mengikuti IDO. More detail coming soon. Buat yang tertarik join, disarankan untuk KYC terlebih dahulu supaya bisa ikut IDO di tanggal 23 Februari 2022. Jadi kalian harus daftar dulu dan KYC dulu di Crystalgo teman-teman ya, supaya bisa mengikuti IDO di tanggal 23 Februari 2022. Nah, di sini juga saya akan ngebacain ada beberapa artikel yang mengulas atau membahas mengenai Nanobyte token ini ya. Nah, di sini lebih lengkapnya mungkin karena saya udah tahu informasinya di Telegram, tapi karena kegeser-geser dengan pesan baru atau inboxan baru ya, jadi ketinggalan gitulah. Kalau saya scroll lagi itu panjang banget lah untuk obrolannya ya. Jadi saya akan membacakan di website aja. Nah, di sini untuk blog ini namanya Gizmology ID ya, membahas mengenai Nanobyte token atau NBT akan segera diluncurkan di toko kripto, Launchpad, Crystalgo, dan PancakeSwap ya. Jadi 3 teman-teman, ada di toko kripto, terus juga ada di Crystalgo dan PancakeSwap seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini makin banyak aset kripto lokal bermunculan. Salah satu yang cukup diantisipasi adalah Nanobyte token atau NBT, di mana sejak 4 bulan lalu keberadaannya sudah viral di media sosial. Banyak yang tertarik dengan token ini karena ada dukungan nama besar Sinarmas di belakangnya. Nah, seperti yang kalian sudah tahu ya, bahwa untuk aplikasi Nanoverse itu disupport oleh Sinarmas Group seperti itu teman-teman. Jadi mungkin banyak antusiasme dari masyarakat untuk bergabung untuk melakukan investasi dari aplikasi ini ya. Proyek utama dari Nanobyte token NBT adalah Nanoverse, aplikasi investasi yang dirilis sejak 22 November 2021, diawali dengan Whitelist Challenge yang membuatnya viral ya. Aplikasi yang berada di bawah payung PT Tumbuh Bersama Nano ini berambisi untuk menyediakan platform investasi yang mudah, aman, dan menyenangkan bagi investor Indonesia seperti itu teman-teman. Nah, bulan lalu kami mencapai tonggak sejarah yang menarik 2 juta unduhan pada aplikasi investasi kami. Kami sangat senang mengumumkan bahwa kami sekarang bermitra dengan toko kripto dan Crystalgo untuk membawa lebih banyak orang untuk bergabung dengan Nano Squad. Nah, sayangnya adalah ketika orang banyak yang gabung, aplikasinya nggak di-upgrade seperti itu ya. Jadi, untuk sosial medianya selalu posting mengenai perkembangan dari si aplikasi ini atau informasi-informasi ya, melalui email juga ada, terus di Instagram, terus di Telegram atau di Facebook, dia itu selalu update ya untuk si Nanoverse-nya. Cuman di aplikasinya masih seperti itu aja gitu. Sayang banget ya, jadi nggak sinkron apa yang disertakan di media sosialnya dengan yang di aplikasinya itu nggak sinkron gitu. Dan untuk beberapa akun yang dikunci juga lama banget buat diselesaikannya. Padahal cuma 300 akun dari 2 juta pengguna ini, teman-teman. Nah, tapi saya ya lihat aja lah ya. Kita lihat aja nanti apakah memang aplikasi ini aman untuk investor pemula khususnya yang pengen investasi gede-gedean di aplikasi ini ya. Nanti mungkin saya akan ulas lagi ketika akun saya sudah terkunci. Untuk ulasan positif atau negatif, nanti saya akan uploadkan lagi teman-teman. Karena saya juga nggak mau ya melanggar syarat dan ketentuan dari aplikasi Nanoverse. Saya kan udah gabung dari aplikasi ini. Saya juga nggak boleh untuk menjelek-jelekan atau gimana ya, menjadi orang yang seperti yang nggak suka gitu dari aplikasi ini. Saya tetap mendukung ya untuk perjalanan dari Nanoverse ini karena tujuannya adalah baik
untuk kita semua, khususnya yang suka investasi kripto ataupun saham luar negeri, teman-teman ya. Dan Novace ini termasuk aplikasi yang simple, terus mudah dimengerti juga. Jadi buat kalian yang nantinya gabung di aplikasi Novace ini bakal cepat ngerti gitu ya. Beda dengan aplikasi lain yang mungkin banyak terlalu gimana ya, ada beberapa hal yang mungkin investor pemula itu yang belum paham ataupun belum apa gitu ya. Saya juga sama teman-teman ya, belum 100% memahami mengenai seperti trading, investasi kayak gitulah ya di kripto ataupun di saham. Cuman di aplikasi Novace ini kita itu langsung gimana ya, kita buka sehari aja kita udah ngerti gitu ya. Karena ya simple banget gitu untuk tampilan dari aplikasinya. Walaupun masih beta ya, mudah-mudahan nanti di-upgrade lagi, lebih baik lagi, dan untuk masalah-masalah lain di aplikasi Novace ini segera pulih kembali seperti sedia kala ya. Karena sebelumnya itu nggak ada masalah teman-teman, tapi karena ada antusiasme dari masyarakat untuk mendownload dari aplikasi ini, jadi banyak banget untuk masalah atau problem yang ada gitu ya. Termasuk akun saya dikunci tiba-tiba tanpa pelanggaran. Jadi saya juga heran, tanda tanya ya, di aplikasi lain nggak pernah kayak gitu. Jadi di aplikasi lain nggak kayak gimana ya, mengunci akun sembarangan. Karena kenapa? Karena daftar juga kan memakai KTP kita sendiri gitu ya. Terus daftar di aplikasi juga menggunakan identitas wajah seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa dituyul ataupun nggak bisa melakukan hal-hal kecurangan lain, terkecuali mungkin memindahkan device ke ponsel lain misalkan ya, akun kita dipindahkan ke akun lain, itu mungkin terdeteksi dan melakukan pelanggaran, takutnya ya seperti itulah gitu ya. Jadi nggak boleh, di aplikasi lain juga sama. Nah di sini untuk informasinya seperti itu aja ya. Jadi si Nanobyte token ini buat kalian yang punya tokennya, nanti kalian bisa diperjualbelikan di 3 tempat ataupun mungkin di listing di 3 tempat ya. Dan untuk di tanggal 22 Februari bulan 2 ya, tanggal 22 bulan 2 2022 ini akan ada event katanya di YouTube dari si Nanovace ini atau Nanobyte ini ya. Ada YouTube-nya Nanobyte Community atau Nanobyte apa ya, nanti kita akan sertakan juga untuk YouTube-nya supaya kalian bisa lihat dan mengikuti eventnya teman-teman ya. Dan mungkin sekian untuk pembahasan dari masalah akun terkunci, penyelesaiannya kayak gimana. Terus untuk informasi Nanobyte token akan dirilis di mana, saya udah jelasin di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman.